Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami, Santri Misteri. Kali ini, Santri Misteri akan mengungkap fenomena-fenomena gaib yang terjadi di suatu tempat di kawasan Banyuwangi. Konon terkenal dengan fenomena-fenomena gaibnya. Tempat tersebut dinamakan Alas Purwo. Tim Santri Misteri akan mencoba mengungkap dari sisi gaibnya. Sebelum kita melakukan pengungkapan fenomena gaibnya, kami tim Santri Misteri juga di sini melakukan pengobatan medis dan non medis serta pembersihan rumah dan tempat usaha dari pengaruh negatif. Silakan bagi pemirsa yang mengalami keluhan sakit medis ataupun non medis bisa menghubungi tim kami. Baik pemirsa Santri Misteri, kita akan langsung ke Santri Misteri. Ya, sebelum kita melakukan mediumisasi seperti biasanya, kita akan membersihkan dulu mediatornya biar nanti tidak ada penyusup yang mengganggu acara kita nanti. Saya akan membersihkan dulu mediatornya ya. Dan sekarang saya akan mencoba memanggil salah satu penjaga dari Alas Purwo yang mungkin bisa memberikan keterangan kita tentang ada kegaiban apa saja di Alas Purwo tersebut. Bismillah. Dengan izin dan perintah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, salah satu dari penjaga Alas Purwo yang bisa memberikan keterangan ke saya tentang kegaiban Alas Purwo. Salah satu saja yang bisa memberikan keterangan, ketarik ke tangan saya. Allah. Allah. Masuk dalam tubuh medium ini. Allah masuk. Bisa bicara seperti bahasa manusia. Ini dari bangsa apa? Jin. Jin. Silakan tolong tangan kami terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Ini dari bangsa apa ya? Jin. Kamu benar yang menjaga di Alas Purwo, salah satu penjaga di Alas Purwo. Benar. Apa negara saya? Kamu bisa memberikan sedikit keterangan tentang kegaiban di Alas Purwo ke saya berarti? Ada kepentingan apa? Saya pengen mengungkap di Alas Purwo ini ada apa saja. Konon ceritanya Alas Purwo ini adalah istana gaib, kerajaan gaib. Apakah itu benar? Ya, Nah, itu kerajaan kami. kerajaan apa? Kerajaan jin dan siluman. Kerajaan jin dan siluman situ. Ya. Selain dari kerajaan gaib di situ, apakah benar Alas Purwo ini ada kaitannya dengan salah satu kerajaan di Nusantara ini? Ada. Kerajaan Majapahit. Ya. Sampean kok bisa tahu tentang Alas Purwo ini ada istana gaib, kerajaan gaib, tahu tentang kaitan dengan kerajaan Majapahit. Memangnya sampean itu hidup sudah berapa lama usianya? Saya hidup waktu zaman Majapahit. Baru berarti? Ya, saya Jin baru. memimpin pasukan. Sampean pemimpin pasukan? Emang dulu zaman kerajaan Majapahit ada pasukan jin ya? Saya pendampingnya. Hah? Pendamping. Pendamping? Maksudnya pendamping itu seperti apa? Pendamping pasukannya. Pendamping pasukannya berarti Kodam mungkin yang membantu apa prajurit-prajurit di Majapahit. Nah, dalam peperangan. Oh, dalam peperangan. Terus sampean hadir ke sini ini akan memberikan informasi ke saya tentang Alas Purwo itu tentang apa? Sejarah. Sejarah. Sejarah apa?
tentang kerajaan gaibnya atau tentang kerajaan Majapahitnya atau tentang apa lagi? Hanya tentang gaib saja. Tentang kerajaan gaib itu. Ya. Nah, di kerajaan gaib itu penguasanya siapa di sana? Bang Saruh. Bang Saruh. Ya. Bang Saruh itu sekarang beliaunya jadi apa? Bang Saruh jadi siluman ataukah roh orang muksa? Dia sangat disegani oleh bangsa kami. Dia sangat disegani oleh bangsa kalian. Ya. Dia Bang Saruh semasa hidup beliaunya ini hidup di zaman apa? Masih dalam kerajaan Majapahit. Masih dalam kerajaan Majapahit. Siapakah beliaunya kalau boleh saya tahu? Dwi Raden. Siapa? Dwi Raden. Dwi Raden. Namanya Dwi Raden. Terus dia di kerajaan Majapahit dulu punya kedudukan apa? Pimpinan saya. Pimpinan kamu. Pimpinan kamu dalam artian dia seorang punggawa Majapahit ataukah dia abdi dalam Majapahit? Dia salah satu sosok pengabdi setia di kerajaan Majapahit. Pengabdi setia di Majapahit. Bolehkah saya minta beliau untuk hadir ke sini? Beliau sedang bertapa. Beliau sedang bertapa. Apakah dalam pertapaan beliau ini nggak bisa kami mintai keterangan sebentar untuk berdialog dengan kami? Ada izinnya. Tadi namanya siapa? Tadi? Dwi Raden. Dwi Raden. Nah, coba sampaikan ke junjunganmu itu kalau saya ingin berdialog dengan beliaunya. Berkenankah nggak beliaunya hadir di sini? Silakan sampaikan ke sana. Saya tunggu beritanya. Nanti balik lagi ke sini ya. Nah ini pemirsa, penjaga dari Alas Purwo ini adalah salah satu dari kaitan dari kerajaan Majapahit dulunya. Nah, sekarang saya minta untuk menyampaikan saya ingin berdialog dengan penguasa Alas Purwo yang nama disebut oleh makhluk ini Dwi Raden. Coba beliau berkenan enggak? Gimana? Udah kembali sini? Silakan. Gimana? Beliaunya berkenan? Berkenan? Ajak memberikan informasi ke saya? Ya. Hanya seputar kepentingan Anda saja. Ya, kalau beliau berkenan, saya akan mencoba menghadirkan beliau, berdialog dengan beliau melalui mediator seperti jenengan ya. Segera ada di samping saya. Ya, nah, saya akan masukkan dulu ke dalam tubuh mediator. Saya akan mencoba menghadirkan yang disebut oleh penjaga Alas Purwo tadi yang bernama Dwi Raden ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, atas izin dan perintah dari guru saya Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon hadir sosok yang disebut oleh salah satu penjaga daerah Alas Purwo ini tadi yang bernama Dwi Raden, yang disebut Dwi Raden. Saya mohon hadir, silahkan masuk ke dalam tubuh teman saya ini, silahkan masuk. Benarkah ini yang kamu sebut junjunganmu itu, Jin? Ya. Kalau sudah masuk, ucapkan salam seperti keyakinan ini panjenengan. Rahayu sejahtera. Saya ini mohon maaf ya, sebelum saya
berdialog dengan jenengan, saya protek dulu ya, biar nanti saya tidak tertipu di sini. Jika maksudnya saya ini sedang berhadapan dengan siapa kalau boleh tahu? Saya orang biasa. Jenengan hanya orang biasa. Ya sama, saya juga orang biasa. Benarkah jenengan yang berkuasa di Alas Purwo, di kerajaan gaib Alas Purwo? Di sana itu banyak. Di sana itu banyak. Berarti jenengan salah satu dari penguasa di Alas Purwo. Ya, Jenengan memang yang ada kaitan dengan kerajaan Majapahit. ya. Ya. Nah, sebelum kita berdialog lebih jauh, saya suruh kembali ya pengawal panjenengan ini. Ya. Silahkan Jin kembali ke tempatnya, dilanjutkan tugasnya ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Salam dulu. Panjenengan ada kaitan dengan kerajaan Majapahit di zaman itu ya. Boleh sedikit cerita kenapa kok sampai ada kerajaan gaib di Alas Purwo ini? Sejak zaman saya bertugas sudah ada Sejak kerajaan. zamannya panjenengan tugas sudah ada kerajaan gaib. Panjenengan tugas dulu di zaman kerajaan Majapahit itu di masa pemerintahannya siapa? Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya itu kan gelar. Ada Prabu Brawijaya 1 sampai 5. Jenengan Prabu Brawijaya keberapa? 3. Prabu Brawijaya ketiga. Berarti sang Prabu Hayamuruk. Ya. Jenengan sudah tugas di sana. Nah, terus ada cerita, konon ceritanya karena dulu perang itu, perang saudara atau gimana, banyak pasukan atau orang-orang di Majapahit yang mau menyeberang ke Pulau Dewata, ke Bali. Terus mereka mendirikan tempat-tempat ritual di Alas Purwo. Apakah benar itu kejadiannya seperti itu atau bagaimana? Bukan orang Majapahit mendirikan. Yang mendirikan itu bukan orang Majapahit. Ya, orang-orang asli sana, sekitar sana. Oh, yang mendirikan itu bukan orang-orang Majapahit, tetapi orang-orang asli sekitar sana. Ya. Yang membuat Candi Jawi itu siapa? Kan ada Candi Jawi, Candi Kawitan. Ya. Siapa itu yang buat? Orang dari Pulau Dewata. Itu yang membuat malah orang dari Pulau Dewata, bukan orang-orang Majapahit yang mau menyeberang ke sana. Ya, simbol saja. Itu sebagai simbol apa sebenarnya Candi Kawitan itu? Simbol persatuan. Simbol persatuan yang bagaimana? Ya, orang Majapahit yang lari menyeberang ke sana. Oh, sebagai tempat ritualnya. Sambutan dari mereka. Sambutan dari mereka. Terus jenengan mendapatkan tugas dari Sang Prabu Brawijaya III atau Prabu Hayamuruk itu bertugas di Alas Purwo ini untuk apa? Sebenarnya saya nggak bertugas di sana. Oh, jenengan nggak bertugas di sana. Loh, kenapa jenengan menjadi salah satu penguasa di sana itu? Saya ada titah lain dari pimpinan saya. Loh, jenengan juga punya pimpinan lain. Ada. Terus, apakah di zaman panjenengan itu sudah pernah mendengar yang namanya beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana atau belum? Sang Hyang Nur, kabar beritanya berasal dari barat. Sang Hyang Nurjaya Nirwana, kabar beritanya dari barat. Ya, Maksudnya dari barat itu yang seperti apa? pada saat saya masih hidup. Oh, pada saat jenengan masih hidup dulu dapat berita
kalau Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu berasal dari barat. Maksudnya baratnya wilayah Nusantara ini atau bagaimana? Jawa bagian barat. Jawa bagian barat. Terus apalagi yang jenengan dengar tentang beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Beliau sosok adiluhur, manusia yang paling bijaksana. Terus itu jenengan mendapat berita itu kapan kemunculan beliau nanti? Saya sendiri masih belum tahu. Oh, jenengan sendiri juga belum tahu. Terus jenengan bertugas di Alas Purwo itu, sebenarnya Alas Purwo itu dulu wilayahnya seberapa luas? Luas, Gimana? cukup luas. Wilayahnya cukup luas. Dengan yang sekarang itu kan jenengan kan masih tinggal di sana kan ya? Ya, Itu luasnya wilayah Alas Purwo itu lebih luas sekarang atau lebih luas yang dulu? lebih luas yang dulu. Lebih luas yang dulu. Berarti sekarang udah mulai dibangun pemukiman penduduk itu ya? Ya, Nah, terus pemukiman itu berarti masih di wilayah Alas Purwo. sebagian ikut Alas Purwo. Sebagian ikut Alas Purwo. Apakah perumahan penduduk-penduduk yang dibuat pemukiman penduduk-penduduk yang di sekitar wilayah kekuasaan Alas Purwo itu masih tercakup dalam wilayah kegaiban Alas Purwo? Ataukah sudah pudar gitu kegaiban itu? Kegaiban nggak akan pernah bisa digeser. Oh, kegaiban tidak akan pernah bisa digeser. Berarti orang-orang yang bermukim di wilayahnya Alas Purwo itu tetap terkait dengan kegaiban di Alas Purwo tersebut ya? Iya, cuman dimensi kami berbeda. Oh, dimensi jenengan berbeda dengan dimensinya manusia. Apakah pernah jenengan atau bangsa gaib itu mengusik ketenangan bangsa manusia yang tinggal bermukim? Membawa masuk ke alam kami Siapa yang sering bawa masuk kalian? bangsa-bangsa fasik. Oh, berarti sering ada orang hilang masuk ke dalam Alas Purwo gitu. Yang lebih banyak itu manusianya sendiri. Oh, manusianya sendiri. Memang kawanan ceritanya di Alas Purwo itu banyak orang-orang bertapa sampai muksa-muksa, itu benar atau tidak? Muksa itu ada banyak. Muksa itu ada banyak. Tentang orang bertapa di situ banyak juga. Iya, Mereka bertapa di situ rata-rata apa yang mereka inginkan? ketenangan jiwa, hati. Hanya ketenangan jiwa saja ataukah ada keinginan yang lain, mungkin tambah ilmu kanuragannya, tambah sakti atau seperti apa? Ada yang seperti itu. Ada seperti itu. Terus panjenengan ini salah satu yang menguasai kegaiban di Alas Purwo, kerajaan gaib. Memang kerajaan gaib itu yang seperti apa tuh di Alas Purwo? Nah, ini kegaibannya yang bagaimana? Apakah dulunya itu memang ada kerajaan di situ terus ditutupi secara gaib, ataukah kerajaan itu memang gaib? Kok jenengan bangsa roh bisa berkuasa di situ? Saya bertugas di sana adalah dulu di sana ada bangunan dari Majapahit yang harus saya jaga. Gimana? Bangunan dari Majapahit yang harus saya jaga. Oh, ada bangunan dari Majapahit yang dijaga. Di situ bangunannya berupa apa? Apakah juga bangunan istana kerajaan itu atau sebuah candi? Hanya tempat persinggahan saja. Tempat persinggahannya siapa? Pada masa Majapahit banyak gejolak itu. Kami diperintahkan membuat bangunan singgahan di sana. Wah, itu di tengah hutan loh. Buat apa juga orang Majapahit sembunyi di tengah hutan? Biar tidak ada yang tahu. Biar tidak ada yang tahu. Adakah jalur rahasia menuju ke istana gaib itu dari istana Majapahit?
kami melalui pesisir semuanya, Oh, melalui pesisir. menggunakan kapal dan sebagainya. Oh, menggunakan kapal dan sebagainya terus masuk ke situ. Nah, terus kerajaan tempat persinggahan itu berarti besar gitu juga ya? Dan di bawah lembah, Apa? di bawah lembah. Oh, di bawah lembah. Emang di Alas Purwo ini juga ada perbukitan atau lembah gitu? Ada, Oh, sebuah ada. lembah di sana. Sampai sekarang bangunan itu masih ada. Sudah tertutup. Tertutup bumi. Berarti gini, kan banyak peninggalan-peninggalan Majapahit itu yang sampai hari ini itu rata-rata semuanya tertutup oleh tanah, tertutup oleh bumi. Itu sebenarnya kenapa? Apakah dulu pernah terjadi letusan gunung berapi atau tanah longsor atau bagaimana? Dulu ada letusan. Dulu ada letusan, terus akhirnya nutup bangunan gitu. Iya, Lah, seberapa dahsyatnya letusan itu kok sampai seluruh bangunan Majapahit itu nggak ada yang tersisa kok. Sekarang tinggal orang gali, ada puing-puing candi, atau ada pondasi-pondasi bangunan-bangunan istana itu. Yang seperti apa? letusan dari wilayah barat dan timur terjadi hampir bersamaan. Itu yang menggerakkan bumi, menutup semuanya yang sudah disiapkan untuk ditutupi semua, menutup semua cerita-cerita kami. Maksudnya gimana itu? Apakah memang peninggalan-peninggalan Majapahit ini memang tujuannya ditutupi atau memang hancur? Saya tanya gitu. Apa tujuannya memang ditutup oleh bumi ini untuk suatu saat nanti dibuka kembali, ataukah memang hancur karena perang itu dulu? Suatu saat akan dibuka. Oh, berarti memang tujuannya ditutup. Iya, Sejarahnya Majapahit ditutup. Jadi sebenarnya bangunan-bangunan kerajaan Majapahit itu, dulu kan Majapahit itu suatu kerajaan yang besar, ya, Iya. di Nusantara ini. Berarti memang ditutup untuk suatu saat nanti dibuka kembali. iya. Nah, terus salah satu tugas panjenengan selain menjaga tempat persinggahan dari Sang Prabu Hayam Wuruk tadi di Alas Purwo, adakah hal lain yang mungkin jenengan jaga di situ? Mungkin tentang ada kaitannya dengan beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Saya tidak tahu mengenai itu. Cuma nanti ada sebuah utusan yang akan menghampiri kami. Mengambil apa? Sebuah pesan. Sebuah pesan. Apakah benar di Alas Purwo ini banyak peninggalan-peninggalan yang diperuntukkan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana nanti? Iya. Itu peninggalan dari siapa saja di situ? Dari Sang Prabu sendiri, ada dari titipan-titipan. Oh, ada lagi yang katanya hartanya Pak Karno itu juga ada di situ. Ada. Jadi antara penjaga harta itu dan kerajaan gaib ini beda peran atau sama? Berbeda. Berbeda. Jadi selain panjenengan, siapa lagi yang mempunyai kekuasaan di kerajaan gaib Alas Purwo ini? Dan ada berapa kerajaan gaib di Alas Purwo ini? Alas Purwo terbagi dalam 4 dimensi. Alas Purwo terbagi 4 dimensi yang berbeda. Terus yang dimensi jenengan
sama 3 dimensi lainnya itu apa bedanya? Dimensi-dimensi itu kadang bisa saling terhubung, Hmm? kadang tidak bisa, tergantung manusianya yang ke sana. Tergantung manusia yang di sana. Berarti kalau ada orang niat kurang baik itu masuk ke alas purwo, kadang katanya nggak bisa keluar, itu benar atau tidak? Iya, Itu mereka masuk ke dimensi apa? bangsa jin siluman. Oh, bangsa jin siluman. Berarti ada dimensi roh juga di situ. Ada. Mungkin ada lagi mungkin keterangan yang mungkin bisa jenengan sampaikan ke saya tentang terkait kerajaan gaib yang jenengan jaga ini. Banyakkan orang yang sudah muksa di sana, itu masuk ke alam siluman. Terus Mungkin saya ingin berpesan pada utusan dari Sang Hyang Nur, berhati-hati jika mau ke sana. apakah nanti seandainya ada utusan dari beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana ke tempat panjenengan itu nggak ada yang menjaga kira-kira atau yang ngawal gitu? Iya, kami akan siaga di sana. Akan siaga. Tetapi nanti panjenengan bisa mengetahui atau mungkin ada tanda orang itu utusannya beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana itu tidak? Ada. Jenengan berarti jenengan nanti tahu tanda-tanda utusan beliau atau bukan? Mungkin kan di luar sini pun banyak orang yang mengaku sebagai muridnya Sang Hyang Nurjati Nirwana, tapi jamaahnya itu seperti apa? Mungkin nanti dari bangsa gaib itu bisa membedakan nggak? Selain dari utusan Sang Hyang Nur, mereka akan kesulitan masuk ke dimensi kami. Oh, selain dari utusan beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana akan kesulitan masuk ke dimensinya wilayah panjenengan gitu ya. Ya, Mereka mungkin akan tersesat di wilayah dimensi jin siluman tadi ya. Terus masih banyak lagi ya yang perlu diungkap sebenarnya di Alas Purwo ini ya. Mungkin tentang ada orang yang pernah datang ke sini cerita tentang ada seekor burung raja wali raksasa. Ada seekor naga yang mukanya merah. Emang ada nggak di sana? Sang Garuda Sang Garuda ada. ada. Terus naga yang mukanya merah itu, Dia di bawah pesisir. dia di wilayah pesisir. Ada kaitan dengan Candi Jawi? Ada. Ada. Terus sosok-sosok yang wujudnya seperti raksasa gede-gede itu siapa mereka? Ular putih raksasa. Itu ular putih raksasa. Banyak di situ yang jaga itu kayaknya. Di sekitar Candi Jawi itu. Adakah yang ditakuti sama mereka itu? Ataukah mereka menunggu seseorang itu yang akan hadir di sana? Mereka banyak yang kurang baik. Oh, mereka banyak yang kurang baik. Terus jenengan tahu tentang sejarah dari ular naga hijau yang mukanya merah itu? Tahu nggak? Sebenarnya dia bangsa apa? Siluman atau bangsa jin? Gimana? Dia dari dasar laut sebenarnya. Dia dari dasar laut sebenarnya. Iya, Dia dari bangsa apa? bangsa siluman. Bangsa siluman. Ada tugas dia di situ juga. Iya, Tahu tugasnya nggak jenengan? saya nggak tahu. Oh, nggak tahu tugasnya. Nah, sudah, terima kasih. Mungkin masih banyak lagi. Suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi lebih banyak ya. Saya mohon maaf mungkin mengganggu pertapaan panjenengan. Saya hanya menginformasikan mungkin
sudah dekat masanya sang yang berjaya di Nirwana mungkin akan mengirim utusannya ke sana ya. Nah, semoga di sana dipersiapkan untuk kehadirannya beliau atau utusan beliau ke sana ya. Terima kasih dan saya mohon maaf sudah mengganggu ketenangan panjenengan. Silakan dilanjutkan tugas panjenengan di sana. Saya bantu keluar ya. Nah, salam rahayu sejahtera. Makhluk ini